Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teman Bercerita. Malam ini saya akan bawa kalian kembali ke tahun 1950-an. Hanya beberapa tahun setelah Belanda angkat kaki dari tanah Hindia. Tapi meski kolonialisme telah berakhir, tidak semua peninggalannya ikut pergi. Karena cinta yang tidak direstui kadang tidak mati. Ia bertahan menjadi roh penasaran. Ini adalah kisah nyata yang masih dipercaya di sebuah desa di Jawa Barat. Kisah tentang seorang noni Belanda yang menikah dengan pemuda pribumi, lalu kembali dari kematian, menagih janji di pelaminan yang tidak pernah terjadi. Di sebuah desa bernama Kampung Gunung Jati, tinggal seorang pemuda bernama Raka, seorang penari topeng dan petani muda yang dikenal ramah. Suatu hari, di awal tahun 1951, sebuah keluarga Belanda keturunan Indo-Eropa pindah ke bekas rumah Kapiten van der Velde, rumah besar peninggalan kolonial yang konon menyimpan banyak misteri. Di sana, Raka bertemu dengan Clara van Wilson, seorang noni Belanda berwajah pucat dan rambut keemasan. Clara yang ditinggal mati oleh ibunya memilih menetap sendiri bersama satu pembantu. Hari demi hari, Raka dan Clara semakin dekat. Meski berbeda bangsa dan keyakinan, mereka akhirnya jatuh cinta. Namun masyarakat desa tidak menyetujui hubungan mereka, dan orang-orang mulai melihat keanehan. Clara tidak pernah berjemur, selalu keluar hanya saat senja, dan tidak pernah terlihat makan di hadapan siapapun. Raka akhirnya memutuskan untuk melamar Clara. Mereka bertunangan secara rahasia di bawah pohon besar di belakang rumah kapiten dengan janji akan menikah di bulan purnama. Namun malam setelah lamaran itu, ibu Raka meninggal mendadak dengan wajah ketakutan dan mata terbuka lebar. Di hari yang sama, kerbau milik warga tiba-tiba mengamuk dan mati mendadak. Hujan pun turun dengan aroma anyir, dan bunga melati di rumah Clara tidak layu meski sudah 2 minggu. Seorang dukun desa berkata, "Kalian membangunkan arwah yang tidak boleh bangun. Rumah itu kosong, rumah itu bukan tempat manusia lagi sejak Jepang pergi. Clara bukan wanita biasa." Hari pernikahan pun tiba. Raka mengenakan beskap hitam, dan Clara memakai gaun pengantin putih dari Eropa yang katanya itu adalah milik ibunya. Pernikahan dilakukan secara diam-diam di halaman rumah kapiten. Disaksikan hanya oleh 3 orang, yaitu sahabat Raka, Pak Lurah, dan pembantu Clara. Namun saat akad selesai dan cincin dipasang, langit sangat gelap, dan kilat pun menyambar. Clara tiba-tiba menjerit dengan suara aneh, seperti suara 2 orang bersamaan, satu perempuan dan satu pria tua. Tubuhnya melayang dan darah mulai mengalir dari matanya. Warga yang menyaksikan dari kejauhan lari ketakutan. Dan Pak Lurah meninggal 2 hari kemudian dengan lidah terbelit benang putih. Seorang pendeta tua dari Bandung bernama Pastor William datang karena mendengar kabar Clara. Ternyata Clara sudah meninggal sejak tahun 1948. Ia dibunuh oleh tentara Jepang saat mencoba melindungi kekasihnya, seorang pribumi yang mirip dengan Raka. Mayat Clara dikubur di bawah lantai rumah tanpa ucapan, dan arwahnya pun gentayangan. Pastor William berkata, "Arwah Clara kembali bukan karena dendam, tapi karena cinta yang tak selesai. Tapi cinta roh dengan manusia tidak pernah membawa kebaikan. Jika tidak dihentikan, Clara akan membawa Raka bersamanya, yaitu ke alam arwah." Untuk memutus ikatan antara Raka dan Clara, dilakukanlah ritual pemisahan di malam Jumat Kliwon. Raka harus menari topeng di halaman rumah tua sambil membacakan surat cinta terakhir dari Clara. Namun saat prosesi berlangsung, Clara muncul dengan wajah pucat, rambut panjang, dan mata yang sangat kosong.
Ia mengenakan gaun pengantin putih yang kini berlumur darah. "Kamu sudah berjanji, jangan tinggalkan aku lagi." Tubuh Raka pun terlempar ke udara, lalu pingsan selama 3 hari. Dan saat tersadar, Raka tidak bisa bicara. Dan sejak saat itulah, Clara tidak pernah terlihat lagi. Rumah Kapten Van der Velde ditutup pemerintah desa. Tapi setiap bulan purnama, warga yang lewat depan rumah itu melihat gaun pengantin tergantung di balkon, suara lonceng gereja yang tidak ada sumbernya, dan kadang bayangan wanita Belanda berjalan pelan sambil memegang tangan seorang pemuda Jawa. Warga menyebut rumah itu Omah Pengantin Mati. Rumah pengantin yang gagal dan masih mencari hari bahagia di dunia roh. Itulah kisah pengantin dari Batavia. Kisah cinta terlarang yang berubah menjadi perjanjian dengan dunia roh. Di tanah Jawa, perpaduan budaya kadang membawa kisah indah, tapi juga tragis. Kalau kalian melihat rumah tua dengan balkon tinggi dan bau melati yang sangat tajam, jangan berhenti terlalu lama. Karena mungkin ada Clara yang masih menunggu mempelai lelakinya kembali.